Jadi, dengan kata lain, kalau Arnaud Taufik pergi dan Inter tidak merekrut penyerang yang baru, nasib kita cuma bergantung ke 4 penyerang ini, teman-teman. Yang mana yang gacor saat ini cuma Marcus Thuram. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berakhir pekan teman-teman. Gile, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan sekarang hari Minggu. Berarti 5 hari gua nggak cerewetin Inter. Entah kebetulan atau enggak ya teman-teman. Tepat setelah kekalahan kita dari Leverkusen, itu paginya gua demam tinggi banget, 40,9. Gila, menggigil, gua meriang seharian. Entah ya, apa gua sakit gara-gara stres, kecewa Inter kalah dari Leverkusen, atau memang karena cuacanya aja nih yang lagi nggak baik. Akan tetapi teman-teman, memang ketika gua live di partai lawan Leverkusen, kalau teman-teman lihat ya, itu gua juga udah pakai jaket, udah kedinginan. Ya, semoga teman-teman semua di sini pada sehat ya. Jaga kesehatan karena cuaca sedang tidak baik dan tim kesayangan kita punya jadwal yang sangat padat, teman-teman. Kita akan sering begadang menghadapi senam jantung di setiap paginya. Untuk hari ini teman-teman, gue punya beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng. Kita awali cerewetin Inter hari ini dengan nyerewetin pertandingan lawan Leverkusen. Akhirnya kita kalah lagi ya teman-teman di Liga Champions. Yang bikin pertandingan ini, kekalahan ini menjadi terasa stres ya, terasa menyedihkan adalah bukan cuma sekedar kekalahan nih, tetapi kita tidak membuat peluang satupun. 0 shot on goal. Dan di akhir pertandingan teman-teman, di sesi konferensi pers, itu Inzaghi mengelak ya ketika dituding oleh para jurnalis, kenapa Inter hari ini bermain seperti tidak ingin menang, hanya bermain untuk hasil seri saja. Nah, saat itu Inzaghi membantah ya. Dia menegaskan bahwa Inter di setiap pertandingannya selalu berusaha untuk menang. Tetapi ketika pertandingan lawan Leverkusen, menurut Inzaghi, lini depannya tidak mampu membuat peluang seperti biasanya. Dan kalau kita coba ingat-ingat lagi teman-teman di pertandingan tersebut ya, di babak kedua, itu sempat ada momen kita menguasai jalannya pertandingan. Tetapi bola cuma bolak-balik ya di lini tengah, tidak masuk ke kotak penalti satupun. Entah karena pertahanan Leverkusen yang begitu kuat, atau lini tengah kita aja nih yang kurang kreativitas. Akan tetapi gua ingat betul satu hal teman-teman, ketika Calhanoglu akhirnya ditarik dan digantikan oleh Aslani, itu serangan kita memang jadi jauh lebih mentok, susah banget nyerangnya. Aslani cuma bisa memberikan bola kepada Barella dan Zielinski dan berharap dua seniornya ini yang akhirnya membuat peluang. Wah gila, gua rasa nih Aslani kalau bisa dilepas aja nih di bulan Januari nanti. Dan selain Aslani teman-teman, pemain lainnya seperti Augusto, Fratesi, Darmian, dan Taremi, waduh ini sangat mengecewakan. Mereka bermain sebagai starting 11 ya, bermain sejak menit pertama, tetapi tidak memberikan impact apapun di fase menyerang. Mereka tidak bisa membuat peluang ya, baik untuk para penyerang kita maupun untuk diri mereka sendiri. Sehingga kehadiran mereka seakan-akan cuma untuk memenuhi kuota pemain ya, supaya Inter bermain lengkap 11 pemain dan juga membantu pertahanan. Dari aspek bertahan, membantu sisi pertahanan masih oke lah, mereka kontribusinya bagus. Tetapi untuk fase menyerang nol besar. Dan hal ini teman-teman, menurut gue ya, sebetulnya menunjukkan bahwa skuad Inter sebetulnya tidak cukup gemuk, tidak cukup dalam ya untuk bersaing secara kompetitif di lebih dari satu kompetisi. Ya kalau mau sekedar tampil bagus di 1-2 pertandingan atau sekedar tampil saja ya di lebih dari satu kompetisi, skuad Inter bisa lah. Tetapi kalau bersaing secara kompetitif ya di Serie A, Liga Champions, Coppa Italia, dan terlebih lagi nanti ada Piala Dunia antar klub, di keempat kompetisi ini Inter ingin bersaing secara kompetitif ya. Semua hasilnya ada di papan atas, masuk top 4.
Wah, dengan skuad ini rasa-rasanya sulit. Terlihat sangat jelas ya, di partai lawan Leverkusen ini, skuad pelapis Inter tidak bagus-bagus banget, butuh perbaikan. Kemudian, hal lainnya di partai lawan Leverkusen yang perlu kita garis bawahi adalah Inter lagi-lagi kebobolan di menit-menit terakhir. Signaturenya Inter di musim ini. Oh ya, kemudian ada satu hal lagi yang menyebalkan di partai lawan Leverkusen, yaitu kinerja wasit. Ya ampun, ini bukannya gua mau cari-cari alasan ya. Wah, ini biasa nih anak Inter tiap kalah selalu menyalahkan wasit. Enggak gitu maksudnya. Coba deh teman-teman ya yang nggak menyaksikan Inter lawan Leverkusen, coba itu ditonton dulu pertandingannya. Sumpah deh, itu wasitnya lebih Serie A dibandingkan wasit Serie A. Dikit-dikit niup peluit, kasih pelanggaran, merusak momentum pertandingan. Dan Inter mendapatkan 3 kartu kuning super nggak penting. Yang pertama, dapatkan Calhanoglu, itu juga gara-gara protes. Lalu kemudian kartu kuning Inter yang kedua, Carlos Augusto dapat kartu kuning ketika lagi ancang-ancang defense corner ya. Dia tarik-tarikan dengan pemain Leverkusen. Hal yang biasa banget dan terjadinya di awal-awal babak pertama, yang biasanya pelanggaran tuh cuma dikasih peringatan. Ini langsung dikasih kartu kuning. Nah, yang paling parah lagi, Barella teman-teman dapat kartu kuning di akhir pertandingan ketika pertandingan udah selesai. Akan tetapi, soal kontroversi keputusan wasit yang paling epik adalah ketika proses menuju golnya Leverkusen. Itu posisinya pemain Leverkusen kalau dilihat-lihat ya di tayangan ulang seharusnya itu offside sih teman-teman. Tetapi anehnya wasit tidak cek VAR sama sekali. Namun apapun itu teman-teman, tetap semangat, tidak perlu marah sebegitunya. Gue sepakat bahwa partai lawan Leverkusen menyebalkan, tetapi dilihat dari secara keseluruhan ya, di Liga Champions, di papan klasemen kita masih aman banget, masih ada di 8 besar. Dan di 2 partai berikutnya, lawan kita relatif lebih gampang ya, ada Sparta Praha dan Monaco. Artinya, peluang untuk lolos ke babak berikutnya tanpa perlu melewati fase playoff ya, alias kita finish 8 besar, peluangnya masih terbuka lebar dan tidak bergantung dari tim lain. Nasib Inter akan ditentukan oleh dirinya sendiri. Ini adalah hal yang sangat baik. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman, terkait cederanya Acerbi. Wah, ini sangat mengkhawatirkan ya teman-teman. Sebelumnya dikabarkan dia sudah bisa bermain di partai lawan Parma, ternyata tidak, mundur. Kemudian dikabarkan sudah bisa bermain di partai lawan Leverkusen, ternyata tidak, mundur lagi. Nah, kabar terakhir dikatakan bahwa Acerbi bisa tampil di partai lawan Lazio. Ternyata enggak juga teman-teman. Acerbi masih berlatih terpisah dengan pemain-pemain lainnya. Ini sangat mengkhawatirkan ya teman-teman. Sepertinya cederanya nih karena faktor usia. Dan masalahnya Acerbi baru saja memperpanjang kontrak sampai dengan 2026. Ini sih Gazeta mengatakan bahwa Inter memang sudah memperpanjang kontrak Acerbi hingga 2026. Tetapi di sini ada klausul pemutusan hubungan kerja dengan membayar biaya terminasi pesangon ya sejumlah 500.000. Karena ada kekhawatiran tentang cedera dan usianya, Inter mulai mempertimbangkan menggunakan klausul pemutusan hubungan kerja ini. Kalau menurut gue teman-teman ya udahlah diputusin aja lah. Kalau mau diperpanjang mendingan De Vrij. Tapi kalau punya duit mendingan kita ganti aja itu 2 center back tengah dengan pemain yang lebih muda. Dan ini teman-teman, beberapa media mengatakan bahwa Inter bisa saja merekrut back baru ya di bulan Januari nanti dengan status pinjaman ya, untuk mengantisipasi cedera Acerbi yang kian tidak menentu. Ini media TV Delo Sport bilang begini teman-teman. Inter dapat melakukan investasi segera selama jendela transfer Januari nanti jika kondisi Acerbi tidak memberikan kepastian dalam waktu dekat. Sang bek mengalami kemunduran dalam pemulihan cederanya. Lalu ada berita dari Tuttosport, mereka bilang begini. Inter terbuka untuk menjual Marko Arnautovic pada bulan Januari dan akan membiarkan penyerang tersebut bahkan pergi dengan status bebas transfer dengan syarat klub yang mengincarnya saat ini yaitu Torino bersedia membayar seluruh sisa gajinya. Namun saat ini Torino sedang bernegosiasi dengan Arnautovic untuk menurunkan gaji dari 3,5 juta per tahun menjadi 1,7 juta per tahun. Wah, kalau begini teman-teman, ini artinya Inter di paruh kedua nanti jumlah strikernya tinggal 4 ya, yang tadinya punya 5 penyerang menjadi 4 penyerang. Akan tetapi di sisi lain ya, di lini belakang Inter mencoba merekrut bek yang baru dengan status pinjaman. Ini ibaratnya cuma mengubah kuota pemain ya. Kuota untuk lini depan dipindah
memudahkan untuk lini pertahanan. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana? Pada setuju nggak kalau di paruh kedua nanti lini depan kita cuma punya 4 striker, tetapi di satu sisi kita punya tambahan 1 pemain di lini belakang? Kalau gue sih jujur nggak setuju ya teman-teman. Menurut gue ini sangat berbahaya. Gua berharap kalau Arnaud Taufik pergi, maka Inter tetap mencari 1 penyerang lainnya supaya kita punya 5 striker. Karena saat ini kondisi lini depan kita juga sangat membahayakan. Penyerang kita yang gacor dari 5 striker itu cuma Marcus Thuram, teman-teman. Penyerang kita lainnya, Lautaro Martinez, belum juga menemukan ketajamannya. Dari sisi fisik, dari sisi kebugaran, dia relatif baik lah ya. Setidaknya tidak segendut ketika di awal musim, dan dia juga tidak mudah cedera, Lautaro Martinez. Lalu kemudian penyerang kita lainnya, Taremi. Dari sisi fisik, dari sisi kebugaran sama sekali tidak ada masalah. Akan tetapi permasalahan dalam diri Taremi adalah sampai dengan detik ini belum juga mencetak gol di Serie A. Sudah setengah musim masih 0 gol. Ini berbahaya banget. Kemudian penyerang kita lainnya lagi, Joaquin Correa. Walaupun sekarang trennya lagi bagus, tetapi kita tahulah pemain yang satu ini dari sisi moral sangat labil. Tidak menjamin moral dia akan terus bagus seperti ini. Jadi dengan kata lain, kalau Arnaud Taufik pergi dan Inter tidak merekrut penyerang yang baru, nasib kita cuma bergantung ke 4 penyerang ini, teman-teman. Yang mana yang gacor saat ini cuma Marcus Thuram. Namun teman-teman, ini kembali muncul ya berita baru tapi lama. Ini sebetulnya beritanya sempat muncul di awal-awal Desember, tapi kemudian tenggelam begitu saja. Ini sekitar 2 hari yang lalu, media Goal.com Prancis kembali mengangkat isu bergabungnya Sadio Mane ke Inter. Mereka bilang begini, Inter berencana membawa Sadio Mane kembali ke Eropa. Raksasa Italia ini berupaya memperkuat barisan depan mereka jelang Piala Dunia antar klub 2025 nanti. Nah, kalau kayak gini, gua baru setuju banget. Jadi di bulan Januari nanti kita lepas Arnaud Taufik secara permanen, lalu kemudian kita merekrut 2 pemain ya untuk lini belakang dan lini depan dengan status pinjaman saja nggak apa-apa sampai dengan akhir musim nanti. Lalu kemudian lanjut berita berikutnya lagi teman-teman. Gua mau update Mercato. Yang pertama kabar sedih dari Jonathan Tah. Ini Gazeta mengatakan bahwa Jonathan Tah, bek Leverkusen yang masuk dalam daftar incaran Inter dan Juventus untuk musim panas datang dengan status bebas transfer, telah mencapai kesepakatan dengan FC Barcelona bergabung dengan klub Spanyol tersebut di musim panas mendatang. Ya nggak kaget sih ya, saingannya Barcelona. Mau ngomong apa teman-teman? Lalu kemudian kabar Mercato yang kedua. Wah ini nih kalau bisa sih berhasil ya. Gue sangat berharap teman-teman. Yaitu Tonali yang mulai tidak kerasan bermain di Newcastle. Gazeta bilang begini. Breaking news, Sandro Tonali tidak kerasan bermain untuk Newcastle dan dia bersedia untuk kembali ke Italia. Inter adalah salah satu klub top Eropa yang memantau situasi pemain berusia 24 tahun tersebut. Baru 24 tahun artinya sesuai banget dengan standar Oak3. Semoga bisa ya teman-teman, tapi pasti harganya mahal banget. Nah, tetapi tidak lama setelah berita tersebut mengemuka ya, langsung terbantahkan begitu saja oleh berita Fabrizio Romano. Romano ngomong begini teman-teman. Sang agen dari Tonali, BP Rizzo telah menceritakan kepada saya bahwa Sandro sama sekali tidak mempertimbangkan untuk kembali ke Serie A. Kalaupun dia pergi, dia akan tetap bermain di Premier League. Tetapi saat ini, sang agen menegaskan bahwa Tonali bahagia di Newcastle. Ya iya sih, gue kalau jadi Tonali ya juga pasti mikir ngapain main di Serie A, liga kayak gitu, gajinya kecil, mendingan main di Liga Inggris. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian lanjut berita berikutnya lagi teman-teman, terkait Esposito bersaudara, ada 2 kabar nih. Yang pertama dari sang kakak ya, Sebastiano Esposito yang lagi sangat on fire bersama Empoli. Ini ada kabar super baik. Asisten pelatih Italia Marco Domicini hadir di partai Empoli melawan Torino untuk memantau pemain pinjaman Inter, Sebastiano Esposito. Ia berpotensi dipanggil ke timnas Italia untuk jeda internasional berikutnya pada Maret 2025 mendatang. Wah ini mantap juga nih kalau sampai ada pemain akademi Inter ya bisa masuk ke tim nasional Italia.
Nah, sekali lagi gue ingin menegaskan bahwa status Sebastiano Esposito saat ini di Empoli adalah pinjaman dengan kewajiban tebus apabila Esposito mampu mencapai target-target tertentu. Jadi, kalau di sini ada teman-teman yang ingin Esposito balik ke Inter, kalau begitu silakan berharap Esposito saat membela Empoli saat ini ya tidak mencapai target-target yang diberikan. Lalu kemudian Esposito lainnya, yaitu sang adik Pio Esposito, Gazzetta bilang begini teman-teman. Inter terus menjalin kontak dengan Francesco Pio Esposito dan menaruh harapan besar pada masa depannya di Inter. Rencananya, dia akan bermain 1 musim lagi di Serie A dengan status pinjaman di musim depan, lalu kemudian mempersiapkannya bergabung dengan skuad utama Inter di 2026-2027. Nah, kalau untuk adiknya sih gue berharap bertahan di Inter ya, tapi masih lama banget, masih 2 musim lagi. Sekian dulu ya teman-teman untuk cerewetin Inter hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you. Cerewetan